Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi di podcast Cerah Cerita Ramadan. Oke, baik, pada pagi hari ini bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, itulah jagoan untuk guru-guru TK. Coba lagi sekali lagi bareng-bareng ya. Coba. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini dan juga puasa yang ke-17? Semoga kita diberikan kesehatan sampai Ramadan selesai. Untuk pada hari ini, perkenalkan dulu, nama saya Sofiatul Rahasana dan teman saya. Oke, dan saya Nur Indah Septiavina Dewi, biasanya dipanggil Nurin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mengobrol, sharing mengenai pengalaman mungkin ketika saya mengajar MTS, SMP atau apapun, dan juga Ustazah Nurin punya pengalaman apa Ustazah? Mungkin ngajar di mana? TK. Sekarang ngajar di TK. Di TK. Kita bisa berbagi pengalaman. Mungkin kita bisa tahu perbedaannya ketika saya mengajar di SMP, MTS atau Ustazah mengajar di TK. Jadi kita punya mungkin punya pengalaman dan juga punya suasana yang berbeda. Lebih ke ini mungkin ya Ustazah, lebih ke kayak sharing gitu ya, Sharing, pengalaman pribadi gitu ya kan. pribadi. Apalagi pada Ramadan yang ke-17 ini, mungkin mengingatkan saya pada waktu saya mondok dulu waktu sama mondok dulu. Dulu Ustazah mondok ya? SMA? Saya dulu mondok di Eman Genteng selama 3 tahun. 3 tahun itu. Jadi ketika dulu di pondok itu, Ramadan itu kayaknya sangat wah atau luar biasa. Apalagi dulu waktu saya SMA, saya dulu sampai mungkin sekitar Ramadan ke-21 atau 23. Jadi saya bisa merasakan sholat Lailatul Qadar, sholat malam ketika di pondok. Jadi dulu saya tuh menjadi pengurus. Jadi selama 3 tahun. Jadi di sana saya juga tahu kondisinya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Jadi ketika pagi hari kita mungkin di sana itu tidak mewajibkan untuk sholat tahajud, tapi itu tergantung sama santri-santrinya. Jadi saya dulu sholat tahajud sekitar jam 3 itu. Dulu saya itu santri atau santri yang mungkin yang jarang tidur di kamar. Sebentar, sebelum lanjut, dulu sudah berarti kan di SMA di MAN 2 Banyuwangi kan ya? Berarti kan di situ bukan pondok lah sekolahnya ya Ustazah ya? Bukan, tapi di luar. Oh, pondoknya berarti bukan di lingkup sekolahnya tapi di luar gitu ya? Di luar. Kalau di dalam mungkin mahat. Oh, ada mahatnya juga di MAN 2. Ada. Tapi saya di pondoknya di luar. Di luar pondok dari MAN 2 Iya, Banyuwangi. Saya dulu mondok di pondok pesantren Miftahul Syahadah Putri situ. Oh, yang sampingnya itu ya kalau nggak salah ya Ustazah ya? Sampingnya di utamanya. Yang Situ. putri ya? Putri, ada juga yang putra di sana, juga ada yang putra juga. Jadi di sana itu ya banyak sih kegiatan mulai pagi, mungkin sekitar ada yang kayak sholat tahajud jam 3 itu bangun, mungkin nanti sholat tahajud mungkin kayak ya namanya juga anak sekolah ya. Habis sholat tahajud tidur sebentar, nanti kita tuh sholatnya setelah sholat kita tuh tidurnya di masjid, di musola. Nanti kalau mau azan subuh biar gak kebablasan, jadi ya udah nunggu teman-temannya habis sholat tahajud, mungkin berikan sebentar ngaji, habis itu kita tidur sebentar, habis sholat subuh. Jadi saya itu kan kalau jadi pengurus kan ada kayak ada kegiatan masing-masing jadwalnya. Kalau yang kalau satu minggu ini jadwalnya siapa, mungkin 3 orang atau 4 orang untuk bangunin santri-santri. Kemudian yang hari ke ini, nanti hari selanjutnya mungkin saya atau siapa yang membangunkan teman-teman gitu. Mungkin kalau Ramadan itu kan sekitar jam 3 itu saya itu mungkin awal Ramadan 1 minggu itu itu menjadi tugas saya. Jadi selama awal Ramadan itu tugas saya itu kayak menata sahur, menu sahur, juga membangunkan para santri yang masih tidur, dibangunkan. Habis dibangunkan setelah jam 3 beberapa, nanti tugas saya itu kayak menata makanan, dan juga kita itu kayak ngasih satu piring-piring sama teman-teman.
oke Mbak Niki anu gitu kan, kayak kalau di sana Jawa ya? bawa Jawa banget, soalnya Jawa banget gitu. Jadi kayak saya ini Mbak mungkin anu gitu bener-bener setunggal gitu, nanti kita kita kasih ke teman-teman, ke santri-santri yang lainnya satu-satu. Udah selesai, habis sahur biasanya langsung teman-teman langsung isah-isah. Kalau di sana itu isah-isah itu kayak kora-kora. Iya, kora-kora bahasanya. Kalau bahasa Jawa itu isah-isah, entah kalau Madura nggak tahu saya. Cuci piring kan ya, cuci piring. Selesai mungkin nanti teman-teman ada yang tidur dan juga mungkin ada yang sholat sebentar, terus habis itu kita nunggu sholat subuh. Ketika sholat subuh itu nanti kita ada jadwal imam, rol imam. Jadi rol imamnya santri. Berarti kalau di sana itu emang khusus yang mengimami ataupun jamaahnya itu khusus perempuan ya? Khusus perempuan sendiri-sendiri. Oh, masih imam juga perempuan? Perempuan. Nanti salah satu santri di sana, kayak contohnya kayak saya hari Senin, saya jadwalnya. Jadi saya hari Senin jadwal sholat subuh. Apalagi yang paling berat itu sholat subuh. Mantapnya Mas Allah saja, sungguh luar biasa. Jadi waktu itu saya pas hari pertama saya ngimami sholat subuh, ya sudah sholat subuh selesai. Habis sholat subuh kita itu kayak, kalau di sini mungkin ada, kalau di sana itu kayak ngaji, bahasanya gak lupa saya. Ya pokoknya kayak ngaji bersama gitu. Terus itu kayak yang satu itu ada satu namanya teman saya santri, dia itu yang mimpin ngaji. Dia yang awalnya dia yang membaca Al-Qur'an, kemudian selanjutnya teman-temannya ngikutin. Gitu. Setelah dapat sekitar 5 surat atau 6 surat, nanti kita baca dari awal, baca bersama-sama lagi seperti itu. Berarti awalnya yang mimpin dulu baca. Yang mimpin dulu baca. Setelah itu diikutin sama yang lain bareng-bareng seperti itu. Tapi tetap yang baca itu sekitar nanti ada 2 orang atau 3 orang. Cuma itu aja. Soalnya kan mungkin bacanya dalam baca Al-Qur'annya mungkin lebih fasyah atau lebih itu tajwidnya lebih baik daripada yang teman-teman yang lainnya itu. Tapi setelah itu kita ngaji, mungkin santri-santri yang lain habis sholat subuh. Biasanya kan kalau kita mandi sekitar jam setengah 6, jam 6 kan kalau di Mahat itu kita itu masuknya jam 6.40. Dulu saya 6.40 kalau nggak salah, 15 menit sebelum anu sudah bel. Berarti di Mahat sama sekolahnya itu berbeda? Beda. Oh, beda. Kalau pagi di mana dulu sekolahnya? Kalau pagi di Mahat, kalau di pondok itu sekitar nanti sore malam biasanya habis maghrib. Kalau di itunya apa, sekolah formalnya itu setelah di Mahat, dari Mahat? Sekolah di pondok. Sekolah formal yang di Mannya. Iya, di mana tuh pagi sampai nanti pulangnya sekitar 2:30. Full day ya? Enggak full day, emang setiap hari kayak gitu, enggak ada full day. Dan tadi pulang 2:30? Iya, 2:30. 2:30. Setelah itu ya udah kita pagi mungkin mandi, cuci baju. Mungkin kalau 5:30 nanti kan kita ngantri banyak, ya udah kita mandi, sudah cuci baju semua. Malam kalau cewek kan agak riwah ya Mas. Jadi ya udah kita mandi semuanya sudah. Kita mungkin nanti ada yang ngerjain tugas, ada yang belajar, ada yang baca Quran, ada yang main HP ya, ada yang nyetrika juga. Tapi kalau di sana kalau pagi disarankan tidak boleh menyetrika. Karena jeglek ya, bisa jadi jeglek. Soalnya kan rawan kalau pagi ya. Iya, benar. Kan banyak yang dipakai ya. Jadi ya udah semuanya. Nanti mungkin sekitar jam 6, setengah 6 lebih berapa itu baru berangkat. Saya tuh adalah salah satu santri yang mungkin agak ya setiap hari pasti telat sih, kayak berangkatnya itu mungkin jam 6.40 kurang 5 menit itu baru saya berangkat. Biasanya gerbang mau ditutup saya biasanya baru datang ya, maklum ya, santri-santri agak berarti mulai dulu mas gitu itu. Jadi ya mau padahal nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu jauh ya, namanya juga santri ya. Gimana gitu ya, kalau entah itu di tempat sekolah atau tempat ngajar gitu ya, kalau rumahnya dekat itu kadang yang sebenarnya malah dekat rumahnya gitu ya. Banyak kan seperti itu. Kayaknya ngapain sih lama-lama di sekolahan, nanti ya wis di situ. Banyak jelas. Biasanya ketika harus berangkat kita ikuti kegiatan sampai sekitar jam segitu 2:30 udah. Setelah itu nanti kita break sebentar pulang sekolah, mungkin nanti sekitar jam 3:30. Kalau di pondok biasanya kalau sholat asyar itu lebih terakhir. Kalau di Masjid Man itu jam 3 pas. Kalau di pondok saya itu sekitar jam 3 lewat berapa gitu biasanya gitu. Nanti kalau sudah waktu azan pondok, pokoknya nanti HP semuanya dikumpulkan. Jadi itu yang azan juga yang perempuan? Iya, yang azan itu ada pondok putra. Jadi pondoknya kita mau misah. Kita ya, kalau putri itu yang sebelah utara, kalau yang santri cowoknya itu yang sebelah selatan. Jadi beda pengurus. Berarti kalau azannya kan tetap yang laki-laki kan ya? Iya, yang ada laki-laki.
Nanti kalau kita mau mengumpulkan HP itu nunggu azan dari Pondok Putra. Kalau Pondok Putra udah azan, jadi kita mengumpulkan HP. Jadi HP-nya ditaruh jadi satu, ada tempat ruangan satu, ruangan buat mengumpulkan HP. Nanti ada rak itu ada tulisannya kayak saya Sofi atau siapa namanya si A si B. Nanti taruh HP kecil sini taruh di loker satu-satu. Kemudian udah nanti habis itu kita ada yang piket dulu. Jadi sebelum azan itu diusahakan piket dulu. Nanti kalau nggak piket nanti sholatnya tuh ketinggalan. Jadi piket ada yang piketnya ngapain? Isa nyapu gitu, sama buang tempat sampah gitu buat kota gitu, banyak gitu seperti itu. Buang sampah yang kotor gitu. Habis itu selesai ya udah nanti kita biasanya habis mandi kita ngaji sore. Ro'an, kalau di sana tuh Ro'an namanya sore. Kayak ngaji kitab. Namanya kan di sana Abah Sururi. Abah itu pengasuhnya ya? Abah Sururi itu yang baca kitabnya, kita yang pakai maknai Jawa. Gitu. Ya itu maknanya pakai Arab, bahasa Arab. Ya bahasa Arab. Udah sore mungkin sekitar, kalau waktu sore itu adalah rawan para santri mengantuk. Iya, sampai dari sekolah. Sampai setengah 3, setengah 4 kita lanjut. Di pondok pas ada kegiatan ya. Soalnya saya tuh ya sering sih, pernah sih biasanya mulai awal sampai akhir ketiduran. Itu saudara. Ya namanya juga santri ya, capek dari sekolah umum sampai sekolah yang lain ya. Ya maklum ya aja sih. Ya biasanya juga pernah dimarahin sih. Ya, gak apa sih juga. Habis itu setelah udah ngaji nanti kita ya udah habis ngaji kita sudah istirahat. Habis ngaji kita itu kayak itu kita itu kayak siap-siap kayak kumpul satu kelas. Kita itu harus mempelajari nanti pelajaran yang akan dipelajari nanti sama pengasuhnya sama kiai-kiainya yang mau disampaikan. Jadi kita tuh kayak ro'an sama-sama bareng gini, terus kita tuh kayak baca-baca tentang materi nanti yang mau dipelajari, yang kemarin atau sharing-sharing sambil nunggu sambil nunggu azan maghrib. Enggak, paling sekitar 15 menitan sebentar aja. Habis itu nanti sudah ada ting udah selesai. Habis itu nanti langsung kita kayak mandi, cuci gitu. Nanti sudah sebentar sampai setengah 6 habis maghrib, kita sholat maghrib, kumpul semua, terus semua sholat jamaah. Habis itu setelah maghrib baru kita itu sudah namanya itu sekolah diniyah. Kelas 1, 2, 3, kelas 3 gitu. Ya belajar tentang musyarah, tentang kitab habis maghrib. Habis maghrib sampai habis isya. Kalau selama Ramadan juga gitu? Setiap hari. Ramadan setiap hari kayak gitu. Berarti kalau Ramadan kan biasanya kita habis maghrib kan masih buka gitu ya? Habis maghrib biasanya langsung buka teman-teman. Ada yang enggak, ada yang berarti belajarnya habis buka? Mepet berarti ya sama isya ya? Kan sebentar banget waktunya. Sebentar. Tapi kalau Ramadan itu biasanya kalau Ramadan enggak ngaji sih ke diniyah biasanya. Kalau habis maghrib itu kayak diliburkan biasanya. Jadi biasanya kalau sebelum sholat maghrib kita itu kayak berbuka dulu, tapi ada yang makan. Habis itu nanti kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita buka lagi, mungkin yang belum buka gitu. Nanti sholat nanti diniyahnya itu diliburkan. Habis itu setelah selesai mungkin kita nunggu sampai isya, habis nunggu isya ngobrol-ngobrol mungkin sama teman-teman. Habis itu nanti habis isya kita lanjut sholat isya sama sholat tarawih. Nanti yang nginamin itu punyanya sendiri dari luar ada kan, kayak bukan punya sih, seperti kayak guru bu kalau di sana tuh kayak manggilnya itu kayak ibu Salamah gitu kalau di sana. Ibu Salamah yang jadi imam namanya. Di sana gantian kan cuma 2, jadi sana ganti. Jadi kalau tarawih itu kita santrinya nggak boleh nggak boleh mimpin tarawih. Ada yang sendiri. Oke, yang lebih ini boleh ya, yang lebih tua mungkin ya. Tua yang tahu gitu. Ya memang lama 23. 23 rakaat. Iya 23 rakaat. Lama ya gimana lagi gitu. Ya, itu kegiatan di pondok saya. Padat ya kegiatannya di pondok, berbeda dengan padat banget. Tapi kayak tidak apa-apa. Nanti mungkin kita bisa ada pengalaman ya, mungkin nanti bisa merasakan di pondok 1 hari 2 hari itu gimana. Pernah sih pondok reguler. cuman ini sih kan kebetulan di sekolah
aku waktu SMA itu kan ini apa kayak dekat gitu sama pondok, jadi kayak kerja sama pondok, jadi setiap siswanya itu per kelas 1, 2, 3 itu masing-masing kelas harus pernah ngerasain mondok di sana gitu. Cuman nggak terlalu lama, mungkin waktunya itu paling lama 1 minggu. Itu mesti kalau kelas 1 1 minggu, kelas 2 juga gitu. Tapi kalau kelas 3 itu udah selesai. Biasanya kalau pondok reguler itu yaitu belajar kayak yang katanya Mbak tadi mengartikan gitu ya, maknani ya. Terus juga belajar nahwu sorof ya, yang paling susah ya. Ya, yang ada isim-isim gitu-gitu ya. Ya dulu itu belajar kayak gitu. Dan jadi kalau ada kegiatan pondok Ramadan di sekolah gitu, biasanya kan anak-anak kalau di rumah makan disiapin gitu kan ya, semuanya sudah ada tinggal makan. Nah kalau di pondok kan enggak kan ya Mbak ya, makanya kan ya udah disiapin sih dari sana. Cuman kadang anak-anak itu ada yang nggak mau gitu, nggak mau sama makanannya karena ya begitulah biasanya anak ya nggak kayak di rumah makanannya kan. Terus habis itu kegiatannya itu juga kan kalau di rumah mungkin banyak scroll main HP gitu ya, kalau di sana kan nggak bisa kan, HP-nya itu udah dikumpulkan, jadi udah bebas HP, nggak megang HP, kegiatannya cuma ngaji gitu, ngaji, sholat, gitu dah. Pengalamannya. Iya. Dulu di mana itu? Apa? Dulu di mana itu? Waktu SMA dulu itu SMA-nya di SMA Glenmore. Kan dekat sama pondok Alamina Jutullah kayaknya namanya itu. Itu emang kerjasama SMA sama pondoknya itu kerjasama itu untuk siswanya SMA yang nggak mondok itu ikut kegiatan pondok reguler. Itu yang di utara selatannya itu ya? Selatannya SMA. Berarti ada pengalaman ya, seru nggak? Seru. Ya, sebenarnya sudah pernah ngerasain gimana rasanya kalau hidup di pondok gitu. Bisa suasananya itu beda. Kalau di pondok itu, lebih ini mandiri mungkin ya. Kalau di rumah kan semuanya dicepain, semuanya disiapin gitu. Kalau di sana kan harus, kalau kita gak gerak ya gak ada yang anu gitu kan. Dan juga kayak ibadahnya itu lebih kayak disiplin, waktunya sholat gitu. Kalau di rumah kan biasanya silah lagi gitu ya, habis ini gitu. Kalau di sana ya waktunya sholat harus sholat gitu. Apalagi kalau di pondok kita itu semuanya harus dimakan sih, kayak apa. Mungkin kalau di rumah kita kan bisa milih, tapi kita di pondok kan tidak bisa milih. Kalau itu kalau nggak makan ya udah nggak makan. Iya, nggak makan. Sampai dulu ada Mbak, temanku tuh begini, dia itu emang nggak tahu ya, di rumahnya terbiasa dengan kehidupan yang serba kecukupan mungkin ya. Ketika di pondok, pertama pondok tuh dia nangis. Padahal dia sudah kelas 10 ya, kelas 10 itu kelas 1 SMA. Dia nangis kan, sampai waktunya kan ada waktunya sendiri tuh, kayak dikasih waktu berapa jam gitu buat megang HP. Terus dia tuh ngomong sama orang tuanya, nelfon itu sampai nangis curhat ya gitu. Masih 3 hari tuh, belum 3 hari sih, mas 1 hari itu sorenya gitu dia, mama mau pulang kamu di sini. Padahal masih 1 hari belum nginep sampai seminggu gitu, belum, masih hari pertama itu dia udah kayak nggak kerasan kayaknya. Akhirnya karena ini kan kalau di sana nggak boleh ini ya Mbak, nggak boleh sembarangan keluar kan. Harus kalau mau keluar harus izin dulu sama mbak pengurusnya sana itu. Nah jadi anak-anak itu dia ini makanannya udah datang kan, semuanya udah makan teman-temannya, jadi nggak mau makan, kayak nggak selera karena nggak sama kayak di rumah gitu. Akhirnya dia diam, terus lihat temannya makan, kok semuanya temannya makan, kok enak gitu. Nah ketika ini kamu pernah ceritain? Belum. Kamu pernah ceritain kan? Belum serius. Terus habis itu gimana? Nah kan semuanya temannya udah makan kan, udah kenyang semua. Nah emang gak boleh keluar waktu itu, paginya itu. Nah dia nih terpaksa, dia tuh mau makan, kayaknya enak deh kayak teman-teman itu. Nah kok delalah ketika dia makan itu. Kenapa? Enggak apa? Gimana, kenapa emangnya? Di itunya nanti dimarahin kamu dah. Ada sesuatu? Iya ada sesuatu gitu, kemudian terus langsung teriak gitu kan, semuanya kayak kenapa? Itu ada itu. Iya ada sesuatu yang kemudian aja dia nggak jadi makan gitu. Makanya pelajarannya bisa diambil sih dari kejadian itu, kita lebih kayak Mbak Hujan,
Termanya di sana belum di ini ya, belum Oh iya. Oke. Oke teman-teman, sebentar kita Tutup sudah dulu ya. Break dulu sebentar. Soalnya ada sesuatu yang belum kita nanti habis ini kita lanjut, oke? Lanjut lagi, kita lagi. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ngobrolnya. Tadinya sampai mana ya, Mbak? Mbak bos ada sih mana? Siapa saja ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Sampai itu tadi. Oke, ada satu murid yang baru pertama kali sama Mbak. Oh iya, jadi dia itu ketika mau makan, ketika temannya udah makan kan tinggal dia aja kan yang belum makan. Nah dia itu mau ngambil nasi, ternyata itu ada sesuatu di tempatnya makan itu. Padahal tadi ketika aku lihat teman-teman yang lain makan itu nggak ada apa-apa di sana gitu. Cuman ketika itu mau makan, itu ada sesuatu yang akhirnya dia gak mau makan sama sekali, trauma gitu gak. Nah itu kan juga orang tuanya itu boleh jenguk kan. Boleh jenguknya itu ketika malam biasanya, tahu nggak, sore gitu, maghrib gitu boleh jenguk. Nah ketika orang tuanya datang, wah langsung aku keluarkan semuanya, curhat, nangis orang tua, aku mau pulang. Orang-orangnya langsung dikeluarin. Masya Allah. Ya begitulah ceritanya. Itu juga ya baru pertama kali, terus mendapatkan pengalaman yang di luar ekspektasi dia. Jadi kalau di pondok kan juga belajar gini ya Mbak ya, kayak menerima gitu ya, apa yang adanya harus diterima. Jadi pondok itu kita itu belajar nggak milih-milih gitu kan ya, mandiri, semuanya apa sendiri. Itu belajar kesederhanaan, apa harus harus diterima gitu ya, maknanya apa aja. Kayaknya kalau teman saya dulu walaupun di awalnya nggak mau mondok, awal-awalnya kan kayak emang pemilih makanan. Kemudian tiba-tiba setelah mondok sampai 1 tahun ya dia apa aja mau sih semuanya. Udah terbiasa mungkin di pondoknya ya. Biasa. Oke, baik, itu lama banget, sudah berapa menit cerita kita SMA ya, sudah SMA. Oke, kemudian kalau Mbak Sabi sendiri habis dari MAN 2 Banyuwangi itu udah lulus, itu lanjut mondok apa nikah apa kerja? Kalau untuk nikah kita banding dulu ya, untuk teman-teman. Setelah MAN itu saya melanjutkan kuliah. Kuliah di mana, Mbak? Saya dulu kuliahnya di Jember, di UIN Khas Jember. Mangli ya? Ya, di Mangli. Kaliwates, ya berdasarkan Mangli sama Kaliwates itu. Ambil jurusan apa, Mbak? Saya pendidikan agama Islam. Sekarang udah lulus tapi udah selesai ya? Udah selesai, alhamdulillah sudah 1 tahun yang lalu, sekitar itulah, lupa saya sekitar 1 tahun yang lalu sudah lulus. Kalau Mbak kan mungkin kalau di bulannya pernah kayak ngerasain KKN ya. KKN atau PLP. Kalau pendidikan berarti kayak ngajar-ngajar gitu di di sekolah-sekolah gitu. Kalau pendidikan jurusan dari Mbak Sofi itu ngajarnya di jenjang apa? Di SD, SMP saya atau di jenjang SMP atau MTS. Saya dulu ngajarnya di UTS. Waktu KKN-nya itu? Waktu PLP. Nah, kalau KKN saya garan kayak pelatihan, kayak praktek lapangan. Praktek mengajar gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kayak pengalamannya ngajar di anak-anak usia remaja gitu ya, kalau SMP, SMA dan SMA ya? SMP, MTS itu sekitar itu. Mungkin bisa ceritakan saudara bagaimana kayak perjalanan mengajar, gimana anak-anaknya gitu kan, mungkin kan berbeda kayak di aku ya, kan aku di TK mulai awal ngajarnya di TK gitu, mungkin ada perbedaan gitu. Kalau perbedaannya itu ya lebih banyak ya, apalagi kalau sudah SMP, MTS itu kan sudah kayak mau memasuki masa-masa mengajarnya, sudah mau memasuki kayak sudah balik semua kan, jadi kayak semuanya itu kayak kita bisa mengatur, apalagi kalau MTS SMP ini kayak susah-susah gampang gitu kalau ngasih tahu, apalagi dulu saya ngajar kelas 1 SMP masuk MTS. Apalagi kelas 1 ini kan termasuk masih baru-baru lulus kelas 6 kan ya. Jadi dulu saya ngajar akidah sama ngajar akidah semua. Saya ngajar kelas 1, yang kelas 2 itu kita jadi 2 orang. Kelas 2 nya kita 2 orang. Kelas 1 nya cuma 1 orang. Jadi saya tuh dulu ngajar, pertama kali ngajar ya emang agak grogi ya, namanya juga di depan murid-murid. SMP juga kita perkenalan awalnya, terus kita saling mengenal. Mungkin di sana saya sekitar 3 atau nggak salah 3 bulan kalau nggak lupa ya. Udah, jadi waktu itu kita sama teman-teman itu sekitar teman-temannya 10 atau 11 orang, kita dibagi beberapa.
kan di sana kan ada fikih, sejarah, akidah, bahasa Arab. Itu nanti kita dibagi. Saya yang akidah di kelas 1, dan teman-teman itu sudah berbagian sendiri. Setelah itu saya ngajar kelas 1, perkenalan sudah selesai, kita ke materi. Apalagi dulu saya itu ngajarnya pas di akhir pembelajaran. Jadi apalagi jam terakhir, jam-jam rawan atau jam-jam rawan ngantuk teman. Rawan ngantuk juga rawan betul. Apalagi pas jam-jam segitu adalah jam-jam dimana murid-murid itu sudah mengantuk, sudah kayak nggak fokus. Jadi saya itu sebagai guru atau sebagai pengajar pendidik itu harus bisa mengkondisikan suasana di kelas. Tetap kondusif ya. Kita adakan ice breaking atau kita membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, seperti apa, puisi, kita membuat kuis atau kita membuat game atau gimana. Kita kasih ice breaking sebentar, kita kasih mainan. Setelah kita mainan, kita kasih pembelajaran. Pembelajarannya itu metodenya saya itu memberikan tongkat. Nanti tongkatnya itu dilempar ke teman-temannya. Kita tuh menyanyikan lagu balonku ada 5, terus kita lempar. Kalau sudah nyampe di lagu don, nanti sudah mandek, sudah berhenti. Sudah berhenti di salah satu anak itu, nanti saya ngasihkan soal melalui LCD. Coba apa yang dimaksud dengan ini gitu. Nanti jawabannya kalau benar saya kasih bintang. Kalau beberapa teman-temannya itu bisa dan mendapatkan bintang lebih dari 3, saya akan mengasih hadiah atau kue atau sebagai hadiah lah, reward gitu ya, kepada ya murid sekalian. Udah, emang jam-jam itu jam-jam rawan. Emang kelas 1 ini adalah salah satu kelas yang agak bahasanya itu agak susah gitu ya, daripada yang kelas. Kan peralihan kan ya dari SD ke anak-anak ke remaja awal ya. Jadi kita itu kayak harus sabar-sabar. Ya pokoknya kita mengajar pernah ngomong sendiri, kita tegur. Gak didengerin deh. Gak didengerin. Ini sudah biasa namanya juga guru ya. Jadi kalau itu cewek cerewetnya luar biasa, itu perempuan, cowok juga ada, duduknya di belakang, di pojok, suruh mengerjakan tugas. Saya di sana bukan cuma ngajar akidah ustazah. Saya di sana ngajar bahasa Jawa sama IPS. Padahal tidak ini ya, maksudnya bukan dari kayak jurusannya yang sebenarnya itu satu jurusan, tapi ada salah satu guru yang mungkin nggak bisa ngajar, sedangkan teman saya tuh nggak terlalu tahu bahasa Jawa, jadi saya yang suruh ngajar. Itu yang suruh itu kepala sekolah, kepala sekolah MTS, jadi suruh ngajar bahasa Jawa. Saya itu pas ngajarnya bukan kelas 1, kelas 2. Ya, saya itu orang Jawa, tapi kalau ngajar bahasa Jawa bisa, tapi kalau aksara Jawa itu susah gitu. Saya udah, saya ngajar Hono Coroko gitu kan. Udah ngajar bahasa Jawa ya udah, ya bisa lah sedikit bisa ngasih anak-anak itulah, sama ngajar di PS. Ada salah satu murid yang tanya sama saya, entah itu tanya tentang pelajaran ekonomi apa geografi kalau nggak salah. Itu tanya ke saya, Bu, kalau ini gimana? Waktu itu saya cuma jawab, ya mohon maaf ya. Soalnya waktu itu saya dikasih amanah buat yang itu bicara mendadak. Sekarang dikasih, jadi kayak belum bisa persyaratan. Jadi waktu itu saya cuma mohon maaf ya. Ibu mau ngasih ini tapi nggak terlalu lengkap, cuma sedikit detailnya saja. Soalnya ibu ini soalnya kan nggak satu jurusan, tapi ada sedikit lah. Kalau emang ibu guru ada salah atau ucapannya kurang agak melenceng ke pembelajaran, mohon maaf ya, soalnya kan baru gitu. Terus ya bu nggak apa bu, dia tanya gini, ya udah nanti saya kerjakan, suruh mengerjakan tugas. Mungkin ada ya segitu kecil, jadi capek juga. Biasanya kalau jam-jam terakhir itu kita tuh harus lebih semangat lagi dari muridnya. Banyak. Apalagi kan misalnya kalau anak-anak usia segitu kan kayak dibilangin gitu. Mungkin kalau aku anak kecil dibilangin udah manut gitu ya. Kalau anak-anak di usia remaja mungkin kayak lebih, pernah nggak sih Mbak kayak dibilangin terus anaknya nantang gitu? Iya, banyak di sini sering nantang kayak gitu. Saya nantang gitu. Terus gimana cara ininya ngadepinya Ustaz ya? Kalau saya pribadi sih ya, kalau ada yang gitu, saya panggil di depan, saya suruh duduk. Tadi saya cuma tanya, kamu kenapa kok tadi dikasih tahu kayak gini? Kalau kamu memang nggak mau pelajarannya
cuma ngasih pelajaran, nggak mau neko-neko. Kalau nggak mau emang nggak mau ya udah diam, nggak usah ngobrol terus. Pokoknya bicara, maunya gimana? Kalau mau pelajaran saya keluar, mau bos silakan. Gak apa-apa, silakan. Kalau emang nggak mau pelajarannya guru, silakan keluar. Guru nggak maksa kok. Guru cuma di sini mau ngasih pembelajaran, mau ngasih kalian ilmu. Kalau nggak mau dengar, silakan keluar. Semuanya diam langsung, diam. Ibu itu cuma ngasih kalian pelajaran, cuma memberikan kalian ilmu sedikit yang mungkin yang ibu dapatkan dari perkuliahan. Kalau kalian nggak beneran, silakan keluar, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian emang mau belajar sendiri sama ibu berdua, nggak masalah, silahkan gitu. Tapi juga setelah itu ya dia masih ngobrol, tapi nggak terlalu banyak gitu, ngobrol sedikit. Emang kalau siswa kayak gitu banyak ngobrolnya sih ya, saya juga pernah dulu gitu. Merasakan sendiri ya. Game kan kebanyakan kan kalau anak-anak yang bikin ulah di sekolah kan kayak nyari perhatian kan, yang nggak dia dapatkan di rumah gitu kan. Iya, Mungkin dia cari perhatiannya di sekolah, di gurunya. Banyak kayak gitu. Misalnya kalau saya biasanya kalau anak-anak ibu tercinta atau anak-anak sekalian mungkin yang mau cerita punya masalah atau ingin curhat sama ibu, silakan monggo ibu bisa kok mendengarkan kalian. Atau walaupun tentang sedih, masalah-masalah yang mungkin sensitif sekali, nggak apa-apa, ibu dengarkan kok gitu. Kalau kesah kalian tuh bisa jadikan ibu ini sebagai teman, kawan, sahabat orang tua. Walaupun ibu ini adalah jadi guru kedua, kan pertama orang tua, kita jadi yang kedua nggak masalah, kita cerita mungkin kalian punya masalah atau beban yang mungkin dipikul atau entah seperti apa, boleh curhat dipikul ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan mungkin sama orang tuanya nggak terlalu deket ya, jadi begitu. Nggak ada salah satu murid itu, nggak apa-apa curhat sekalian, unek-unek kalian keluarkan nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau ada sensitif sekali nggak apa kalian curhat sama ibu, nggak akan dikasih tahu, kan cuma kita berdua aja yang tahu. Ya bu, nanti ya cerita masalahnya ada kita berdua dan Allah yang tahu. Kita berdua, hanya kita berdua saja. Ya seperti itu, pengalamannya banyak. Apalagi dulu waktu saya juga pernah pengalaman ngajar di Garahan juga MTS gitu. Tapi dulu adanya MTS juga pernah itu. Jadi ya udah kayak biasa kayak gitu. Emang waktu di dalam wujudnya mahasiswanya masya Allah sekali, Allah cobaannya luar biasa. Sungguh-sungguh. Tapi ya nggak apa-apa sih dengan adanya praktek mengajarnya saya dari Puji itu jadi bisa menjadi pengalaman. Bagaimana sih cara? Ya emang nggak semua murid itu bisa ketika dikasih tahu tuh langsung hidupnya itu ya nggak semuanya sih, ada beberapa. Ya seperti itu ceritanya saya. Mungkin Zaza apa ini? Kita sharing ya tentang kita waktu di SMA jadi Zaza jadi. Oke. Boleh dong kita berbincang. Ya mungkin saya sebagai guru MTS kan, iya kan saya juga kan belum pernah mengajar di TK. Jadi kan kita beda suasana kan kayak gimana bisa. Kita tips seperti apa di TK kan, kayak di TK kan seru banget. Nyanyi terus kita kayak bermain game kan seru juga kan bisa. Kalau dia TK tuh gurunya udah loh. Kalau ngajar di TK itu ternyata kan senyum terus ya. Iya. Oke. Gimana? Kayak ceritanya saya ngajar di TK. Oke. Jadi kan emang kebanyakan orang bilangnya itu kalau TK apa sih TK, apalagi kalau TK cuma nyanyi doang gitu. Padahal banyak juga yang gitu ya. Enggak kayak gitu. Enggak cuma nyanyi aja. Banyak juga yang ngomong kayak gitu ya. Banyak juga sih yang kadang bilang tanyain gitu kan, kerja jurusan apa? Jurusan tinggi PAUD itu. Kan emang aku kuliahnya di IPG PAUD kan, di UT. Di UT. Jadi ternyata tidak benar kalau kuliah PG PAUD itu cuma nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Tantangannya berat ya, Mas. Malah kan kalau di usia TK itu kan usia namanya golden age gitu kan ya. Dimana di usia itu anak-anak itu sangat mudah sekali untuk belajar gitu. Dan di anak kecil itu adalah peniru yang ulung gitu. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau orang di sekitarnya itu sangat mudah untuk dilakukan gitu misalnya. Dan itu jadi kayak jadi aku sebagai gurunya itu kayak lebih hati-hati, kemudian lebih waspada gitu ya. Lebih memperbaiki diri gitu kan. Karena aku di sekolah dilihat sama anak-anak yang dimana anak-anak itu sangat cepat sekali kalau ini niru gurunya gitu kan di sekolah. Contoh gini-gini. Ada contoh, makanya sebisa mungkin kayak ngasih contoh yang baik gitu lah ya. Kalau ngomong juga hati-hati kalau ketika di sekolah gitu, karena dia tuh pernah gini kan di sekolah biasa lah anak-anak itu banyak
aktif kan kalau di usia seperti itu kan. Sekali. Terus waktu itu bilang gurunya gitu gini, ada yang main apa itu ya, main air kayaknya, ada salah satu murid itu main air, kemudian kata ustadzahnya itu bilang gini, Masya Allah kok main air gitu ya. Nah pada satu hari nggak tahu itu apa, anaknya itu waktu bermain dia tuh ada apa ya, ada burung baru peling. Ya terus itu banyak Jangan tadi. Oke. banyak main air gitu ya. Terus kan gurunya bilang kan, astagfirullah kok main air, kan bajunya basah semua gitu. Nah terus ternyata tuh ditiru di lain hari, dia itu ada satu anak, dia ini emang punya ini audio yang bagus, dia tuh pendengar yang baik, apapun yang dia dengar tuh sangat mudah untuk ditirukan gitu. Terus pada satu hari dia tuh kayak apa ya, nemuin temennya juga itu main air gitu. Terus dia tiba-tiba bilang sama persis ini ucapan sama saya, Masya Allah kok main air gitu. Jadinya kayak cek kok bisa gitu kan. Jadinya kayak sebagai gurunya tuh kayak lebih ini sih, lebih berhati-hati kalau ngomong gitu, karena dicontoh sama anak-anak gitu. Dan usia gitu itu adalah juga usia dimana apa namanya, meniru biasanya benar. Iya, Memorinya tuh ya. ulung. Terus juga Motorik di usia itu kan kayak sel sarafnya sedang terhubung kan gitu kan. Dimana kalau ketika sel saraf itu terhubung, kalau anak itu dibentak maka kan terputus semua kan. Apa namanya, sel yang terhubung itu tadi gitu. Akhirnya di sana juga ini sih kayak belajar nggak bentak-bentak gitu, namanya yang baik gitu. Terus ada sih pada suatu hari itu pernah gini, mereka kan kayak meniru yang ulung gitu ya. Ustadz itu yang bilang gini, anak-anak kalau naro apa namanya, sepatu itu kan dirak naruhnya. Biasanya itu anak-anak itu naruhnya pakai kaki. Oh iya. Pakai kaki kan. Nah terus dibilangin kalau naruh sandal itu harus pakai tangannya, dipas, diambil, taruh di raknya itu. Nah itu dilakuin Mbak sama anaknya. Pada satu hari ada ustadznya itu yang naruhnya itu nggak apa namanya, nggak pakai, udah keburu kayaknya ustadznya waktu itu ya, naruhnya tuh pakai kaki. Terus langsung dia tegur, Ustadzah katanya nggak boleh naruh itu pakai kaki, Ustadzah nggak pakai kaki. Aduh dari situ Masya Allah langsung tertampar-tampar banget Mbak ya. Jadi anak itu kayak ngasih contoh. Dia itu kalau ngasih contoh itu langsung dilakukan gitu. Makanya ya jadi sebagai guru itu harus kayak lebih dijaga gitu, apalagi kalau di sekolah omongannya, terus perilakunya gitu. Ya Banyak sih biasanya ya. Anak apalagi anak TK itu kan, soalnya kan dia kalau sekecil apapun kayak kita makan sambil apa pakai tangan kiri, mungkin Ustazah kok pakai itu, makan pakai tangan. Biasanya kan hal-hal sekecil itu biasanya anak TK itu tahu. Jadi kita kalau mau mencontohkan seseorang kan kita harus contoh sendiri, biasanya kayak gitu. Jadinya mereka tuh lebih mudah mencontoh apa yang dilakukan sama ustazahnya daripada apa yang diucapkan gitu. Apa yang diucapkan itu ya dicontoh, cuman lebih apa ya, lebih mudah dia mencontoh apa yang dilakukan gitu, langsung dipraktekkan sama gurunya gitu. Dan kalau di TK itu juga banyak sih Mbak, kayak belajar banyak sih di TK itu, belajar kayak bagaimana merespon anak yang kayak tantrum gitu kan. Misalnya ada kan ya berangkat sekolah itu udah nangis, udah cemberut gitu kan. Nah misalnya itu waktu itu pernah sih dapat materi dari kayak perguruan kan ada materi gitu ya. Itu ada yang namanya bahasa kasih, kan ada 5 kan ya, bahasa cinta itu lah, bahasa cinta benar kan ya. Ada dikasih hadiah, kemudian pelukan atau sentuhan fisik, terus kata-kata pujian atau afirmasi. Habis itu yang keempat ini waktu yang berkualitas, sering ngajak ngobrol gitu kan. Terus yang kelima itu apa lagi, hadiah, kata-kata positif, quality time, apa sentuhan sama terus apa ya, lupa apa sih. Saya guru belum tahu ya, cuma baru tahu ini pertama. Apa lagi satunya ya? Apa? Ya, empat dulu aja ya. Nanti kalau udah ingat bisa nanti. Jadi kan setiap kalau anak kecil itu 5 bahasa kasihnya itu harus setiap hari dipenuhi, gitu, harus diisi. Nah kalau nggak diisi di materi cintanya itu, maka dia biasanya akan
terjadi penyimpangan berlainan dengan ininya. Mm-mm. Kalau misalkan anak di sekolah itu sering mukul-mukul temennya, berarti dia bahasa kasih yang di apa pelukan atau sentuhan fisiknya tuh kurang dapatkan di rumah gitu. Mungkin kan di rumah orang tuanya jarang kayak meluk atau ngelus-ngelus gitu. Mungkin saking sibuknya ya. Iya, jadi dia kadang di rumah tuh suka mukul-mukul gitu. Berarti dia pertanda kalau berarti baterai kasihnya tentang apa berkurang gitu atau lowbat, perlu dicas lagi gitu. Jadi kayak di sekolah itu sebagai guru juga jadi ini kan jadi orang tua kedua katanya jadi kan. Kalau di rumah kan sama orang tuanya, di sekolah sama gurunya. Jadi kayak pertamanya gitu yang meluk, kalau nangis ditanyain kenapa gitu. Terus sering juga dikasih pujian gitu kan, wah hebat, bagus, masya Allah gitu. Dia kayak seneng banget gitu. Kadang kan ada kan anak yang sukanya itu apa namanya kayak ngejek temennya gitu. Bisa jadi itu bahasa kasihnya tentang kurang dipuji, dapat pujian dari rumah, akhirnya dia melakukan kebalikannya gitu. Jadi dia kayak mengelak temennya gitu. Dulu pernah sih dipraktekkan Mbak. Jadi waktu di TK itu ada anak yang ketika datang dia itu sering kayak ini mukuli temannya gitu, terus ngomong yang nggak baik gitu kan, kayak yang nggak baik itulah. Terus habis itu nyoba praktekin ilmu ini kan. Terus setelah dipraktekkan kan ketika dia mukul-mukul gitu dipeluk sama gurunya, terus dilus-lus, wah kenapa kok menangis sedih gitu kan ditanyain. Habis itu dia alhamdulillah dia mau cerita sama saudaranya itu, kemudian setelah cerita alhamdulillah udah nggak ini lagi, dia nggak terlalu kak mukul-mukul temennya gitu. Jadi mungkin itu sih yang perlu basahin tadi ya, kalau anak kecil yang kurang kita kan udah besar udah juga punya bahasa cinta kan, ada dua yang satu itu yang dominan, yang satunya itu yang yang kedua gitu kan. Jadinya kalau Mbak sendiri apa bahasa cintanya, kayak merasa dicinta itu ketika apa? Oh ingat satu lagi tuh pelayanan, dilayani semuanya, makan siapkan gitu, siapkan semuanya. Alasannya kenapa? Kalau saya kasih sih hadiah atau kata-kata? Kalau saya sih cinta lebih buat kata-kata juga bisa. Yang bisa buat lebih banyaknya sih kata-kata. Lebih banyak sukanya sih seperti itu, kata-kata yang manis mungkin. Lebih suka seperti itu sih sebenarnya. Kalau kita jadi apa? Ya, soalnya kan banyak yang ingin lebih dikasih perhatian peluk atau gimana gitu. Kalau saya lebih di kata-kata dikasih. Ya, dikasih kata-kata yang lebih istilahnya seperti itu. Iya. Dan juga ya berarti kalau di TK itu seperti itu. Jadi saya sendiri bisa tahu sih, oh ternyata di guru TK itu tidak semudah yang dibayangkan sama orang di luar sana ya. Mungkin di luar sana mengira Pak jadi orang guru TK itu enak lah, yang gini ya bla 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 bla. Kalian bisa tonton Ustazah Nurin ini seperti apa sih jadi guru TK itu, tidak semudah yang mungkin semua teman-teman lihat. Emang agak susah, apalagi kita harus menjadi guru yang baik gitu. Menjadi guru itu termasuk apa ya, kita tuh menjadi pendidik untuk masa depan anak-anak. Masa depan anak-anak. Apalagi saya dan juga Ustazah menjadi guru, tapi kita di bidang sendiri-sendiri. Saya di bidang di SMP yang DS, waktu itu pengalamannya Ustazah sekarang ngajarnya di TK. Banyak sih pengalaman kita, seri-seri kita. Saya di SMP, Ustazah di TK. Maksud ini sih Mbak, kalau di TK tuh juga belajar, yang aku belajar selama ngajar di TK itu kayak cara nenangin anak-anak yang menangis gitu. Biasanya kan anak itu nangis, terus semua dipukul gitu ya, tantrum gitu ya. Nah biasanya kan orang tua tuh kalau bilang, jangan nangis gitu kan ya. Nah itu malah sebenarnya nggak baik kayak gitu. Jadi kalau anak yang ada anak yang nangis tuh kalau TK itu ya digendong dulu, terus kita malah bilang gini ke anaknya, oke nggak apa-apa nangis, silakan nangis dulu, nggak apa-apa, sudah tunggu gitu. Nanti kalau udah selesai nangisnya baru cerita sama ustazah gitu. Terusnya dia tuh nggak lama nangisnya, langsung mereda gitu nangisnya. Baru nanti kalau dia udah selesai nangisnya baru tanya kenapa kok menangis gitu, apa yang ngerasain sedih atau marah gitu. Misalkan kadang kan kalau TK itu nangisnya hal-hal sepele yang banyak anak kecil ya, kayak diputar mainan dan gak ditemenin sama temennya kayak gitu kan. Terus habis nangis tuh dia biasanya cerita gini, iya tadi aku
ini yang banyak ini tapi diambil sama temennya ini gitu, dia nggak izin dulu sama aku gitu. Terus itu ya kita baru kalau udah tenang baru dikasih pengertian gitu, oh kamu sedih gini gitu. Terus ya begitulah. Kan kita juga sama sih nggak sih Mbak, kalau misalkan kita lagi apa ya, lagi marah gitu ya, suruh diem, suruh apa ya, suruh jangan nangis kan tambah kayak apa ya, merongkol apa sih gitu, kayak pegel dan itu berbahaya, bisa nanti suatu hari bisa meledak atau bisa kalau marah lagi bisa tambah keluar semuanya kan. Ya lebih baik kayak gitu tadi diselesaikan dulu nangisnya, baru kalau udah selesai ditanya kenapa kok nangis gitu. Kita juga Mas, kalau sudah remaja seperti ini, kalau udah kayak kita ya Mas, kita juga biasanya ya juga butuh yang namanya ya gimana, ditanya itu aja gimana. Hal-hal sekecil itu biasanya kalau apalagi kita masa-masa di dewasa itu tidak seenak dulu ya. Apalagi kita sudah umurnya sudah lumayan, jadi kita itu kayak seperti ini, kayak ditanya kabarnya kabarnya seperti apa, kondisinya seperti apa, kayak gimana. Sepertinya kita butuh kayak gitu, perlu seperti itu, kita seperti itu. Ya kalau emang kita kalau bisa emang dari keluarganya kita tidak bisa seperti itu, jadi kita bisa membangun keluarga yang nanti gitu. Anak kita nanti kalau sudah menikah ya. Oh itu salah. Saya apa sudah? Ya kita tunggu waktu yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting calonnya sudah ada. Oke. Karena memang ada ya calonnya kan ya. Cuman mungkin belum ketemu aja. Iya belum ketemu. Sudah ada tinggal ketemu aja. Iya. Oke. Tunggu aja tanggal. Oke. Kok jadi ke sana? Enggak apa-apa. Sekali-kali sebagai penutup kita ya. Oke, sudah penutup menit kita ngobrol di sini. Astagfirullah. Mungkin kita di sini ya berbagi pengalamannya, berbagi. Kesimpulannya tadi kan judulnya kita itu ini ngajar anak bocil PS anak remaja, mana yang lebih greget gitu ya. Kalau saya MTS lebih greget banget, nget. Iya, jadi kita tuh harus bisa mengontrol emosi biar nggak masya Allah ke bawah gitu ya. Apalagi anak-anak zaman SMP, kalau saya itu SMP MTS, dia tuh bisa ngerti yang itulah, yang inilah, seperti apalah. Jadi kita itu harus bisa lebih bijak lagi, apalagi sebagai guru ya seperti itu. Banyak sekali godaan-godaannya ya, harus bisa jadi guru yang bisa ngasih solusi ke murid-muridnya ya, sebagai curhat seperti tadi ya sudah saya ceritakan dari itu. Guru saja sebagai guru TK. Sebenarnya ini sih Mbak ya, suruh penuntut aku sebenarnya dulu tuh enggak. Oh dulu enggak ngambil jurusan itu? Enggak ada niatan ngambil jurusan TK. Enggak ada niatan jurusan TK. Jadi ceritanya itu dulu itu waktu habis SMA kan biasanya kayak mau daftar ke kuliah kan ada ujiannya gitu kan. Dulu itu pengennya itu aku itu di jurusan kesehatan masyarakat. Ya udah daftar di SNM itu nggak keterima, bisa nyoba di SBM itu juga nggak ini juga nggak masuk juga. Terus akhirnya habis SBM udah, terus SNM juga udah dan belum masuk, akhirnya memutuskan untuk gap dulu kan, berhenti dulu kan 10 tahun lalu ikut di tahun berikutnya gitu. Nah tapi ketika gap year itu ternyata ada tetangga itu yang nawarin nyoba kalau kuliah di PG PAUD gitu. Dulu aku mungkin juga sama kayak orang-orang apa sih PG PAUD gitu kan ya. Kayak ngajarnya cuma nyanyi-nyanyi aja, nggak jelas main-main gitu kan. Nah, ternyata ya nggak tahu juga kan Mbak ya. Aku pada waktu itu kan udah pasrah aja sih. Ya udahlah, aku dulu mikirnya ya udah kuliah ini sebentar aja, nanti aku mau kuliah di jurusan yang aku inginkan gitu kan. Tapi ternyata setelah sudah akhirnya daftar di UT itu, dianterin sama bapak itu, udah daftar, habis itu jalanilah kuliah. Nah ketika kuliah kok ternyata nggak tahu kok nyaman gitu ya, jadinya aku nggak belajar di SBM itu, jadi nggak jadi. Awalnya coba-coba ya. Iya coba-coba. Tapi lama-lama kok nyaman deh. Seperti itu ya. Cuma gue kayak batu lompatan aja sih sebenarnya, cuman lama-lama kok enak gitu, maksudnya kok seru ya, iya, kok kayak apa ya, pengalaman yang belum pernah saya coba, saya coba lagi. Apalagi kan masih belum punya anak, suruh belajar tentang anak gitu kan ya. Jadi banyak ini sih, banyak hikmah yang bisa diambil gitu, bisa banyak belajar ternyata anak kecil tuh kayak gini, gimana memahami karakternya anak kecil gitu.
kan apa namanya belajar juga kan kalau anak kecil itu unik. Unik Dia sekali. nggak sama dengan yang lainnya, Beda. berbeda. Dan yang apa namanya ngomong apa ya lupa. Karena mereka itu unik jadi nggak bisa kayak disama-samakan gitu. Setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan ya. Kan biasanya kalau orang tua itu kalau anaknya pintar di matematika atau di pintar tapi ada di akademi, ada non akademi gitu. Padahal kan setiap anak itu berbeda gitu. Dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Lebih belajar jadi gini ya anak itu gimana cara nanganinnya anak kecil itu gimana, terus jadi lebih tahu kan juga buat bekal juga nanti kalau sudah bekal masa depan ya, rumah tangga gitu. Jadi bersyukur banget sih. Bersyukur. Dia akhirnya nggak jadi SBM. Ya udah di sini sampai sekarang. Saya dulu juga ada pengalaman itu loh. Dulu kan saya waktu di MAN 2, saya kan dulu pingin masuk di bimbingan konseling atau di psikolog. Entah kenapa itu saya ambil di satu di Malang, yang dua di Jember. Tapi karena mungkin ini aneh ya, mungkin doa orang tua ya nggak mau usah jauh-jauh. Jadi kayak Allah harus aduh ning Jember ae lo doa kuliah. Kalau orang tua gitu. Jadi saya tuh dulu awalnya ambil pembimbingan konseling. Saya tuh pingin banget jurusan BK itu entah kenapa kayak pingin banget. Ya udah ambil itu yang pertama, yang kedua pendidikan agama Islam. Yang satu di Malang, yang kedua Malang kalau nggak Surabaya lupa. Yang kedua di Jember. Jadi ya udah saya itu pas waktu itu daftar. Kalau di Kemendikbud kan SNMPTN sama SBM. Kalau di Malang itu Kemenagdi itu UMPTKIN sama apa namanya tuh SPAN PTKIN. Saya itu dulu SPAN PTKIN pakai jalur rapot kan. Entah kenapa waktu itu ambil pendidikan agama Islam sama BK kok dilalah terimanya di pendidikan agama Islam. Ya udah mau tes lagi tapi aduh saingannya banyak. Nggak apa-apa wes di Jember aja. Tapi kalau orang tua nyaman emang setujunya di pendidikan dan nggak usah jauh-jauh gitu ya. BK juga bisa di pendidikan ya, tapi bisa. Kayak lebih keluar. Kalau psikolog itu emang ya banyak kan kayak kita di tempat mana gitu kan biasanya bisa juga, tapi kayak BK tuh kayak gimana gitu. Kata saya itu kayak BK tuh gak usah ngajar ya, ternyata ternyata juga dan juga ternyata kalau BK enak gak usah ngajar. Ngajar juga ya. Emang saya dulu emang kecil waktu kecil emang sudah ngajar dulu masih kecil ngajar. Anak kecil ya sekarang emang kakak saya ngajar juga pendidikan, saya juga pendidikan, ayah saya juga dulu ngajar juga gitu. Ya udah jadi menurut semua anak-anak semua enggak apa wes. Ya, pendidikan aja baik. Mungkin doa orang tua ya. Benar. Ya itu tadi doa orang tua. Dulu aku juga gitu sih waktu daftar di kesehatan masyarakat itu kayak orang tua tuh kayak nyetujuin, cuman kayak jadinya tuh enggak jangan di situ. Cuman dia bukan dia sih, beliau yang izinkan aku daftar di sana. Tapi ketika aku udah lama di kuliah di PAUD itu baru ngomong bapak itu sebenarnya dulu itu bapak itu kalau kamu kuliah di kesehatan masyarakat itu kurang setuju gini. Kita mau kayak di pendidikan gitu. Jadinya berarti ini gitu kan. Mungkin itu kayaknya orang tua ya. Kan gitu, orang tua kan juga ini kan dari orang tua. Terus itu dari udah ini sih. Berarti aku dulu itu iya, aku bilangnya gini, kenapa gak bilang dari dulu gitu kan Bapak. Ya kan aku pengennya kayak gitu, ya diteruti gitu ya. Cuman itu tadi sih penting ridhonya orang tua gitu sama dan ya mungkin orang tua itu pingin ngomong atau nggak mau kayak bukan cita-citanya anak kan kebanyakan orang tua kan mau ngomong sesuatu iki tapi kayak aduh kok nanti kalau aku bilang yang ini nanti malah sakit hati, malah nggak suka. Lebih baik diam nih. Paling orang tuanya udah mungkin dia berdoa seperti kamu. Jadi semuanya terkabul. Kayak kayak skenario nya Allah itu kayak di luar ekspektasi kita. Kita pengen gini tapi gini kok sekarang jadinya seperti ini ya kita jalani aja. Jadi yang terbaik gitu. Itu tadi apa yang menurut kita terbaik belum tentu yang terbaik menurut Allah. Tapi yang menurut Allah lebih baik itu yang terbaik untuk kita. Kadang sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang menurut Allah itu baik banget buat kita. Seperti itu.
Meskipun awalnya kita kayak ragu-ragu oh, kayak ini sih, oh, kayak ini gini, kok nggak aku nggak sama mau sih kayak gitu. ekspektasi kita bla 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 bla. Benar. Semacam itu juga ya Ternyata setelah apa ya, setelah dijalani ternyata aku banyak banget rumahnya, masya Allah. kalau dipikir-pikir Betul banget. ya juga ya, oh ternyata banyak iman gini bla 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 bla. Tapi kan kita nggak tahu seperti apa masa depannya kita, jadi kita kan nggak tahu masa depannya seperti apa, habis ini kita gimana, jadi kita harus jalani apa yang sekarang kita lakukan. Iya sih, dari itu jadi kayak belajar ketika kita punya cita-cita tapi nggak tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi kayak lebih oh ya berarti ini yang terbaik dari Allah, berusaha untuk husnudzon sih Mbak. Soalnya itu pengalaman dari itu ternyata setelah aku masuk di PG PAUD itu ternyata banyak banget itu IPA-nya, bisa tiap hari ketemu orang tua itu kan kalau di UT kuliahnya hari Jumat, Sabtu, Ahad gitu kan. Jadi hari Senin sampai hari tiap hari sih kan di rumah nggak ngekos kan. Bisa terus ketemu orang tua gitu. Jadi bisa hemat biaya. Iya, bener. Dan bisa meluangkan waktu bersama keluarga, quality time gitu. Banyak. Jadi kalau di rumah kan kita bisa ya sama orang tua gitu. Sebenarnya dulu itu saya itu setelah lulus rencananya mau ngelamar di Jember. Sama ngelamar di sebenarnya saya mau diajak di Lampung, kakak saya di Lampung. Tapi orang tua itu tidak mengizinkan. Kalau kata-kata orang tua yang peringat, yo gak popo, malah menado. Le iso. Ada le isonya itu yang agak susah, agak dipikir-pikir dulu. Gak popo merono. Le iso. Nah, itu kata-kata le iso. Kayak menjelaskan le iso ojo. Le iso ojo. Kalau ditanya, le aku le jodoh aduh gak apa? Ya gak apa-apa, le iso kon rene. Kalau saya sih gak apa-apa kalau dapat jalan yang jauh nggak apa-apa, yang penting suruh kesini. Kita kon rene karena ini nggak usah gitu. Terus maksudnya bahasa kan yang kedua ya? Nah, terakhir anak bontot. Jadi kakak saya itu di luar Jawa. Jadi saya nanti jadi mana-mana. Betul. Jadi dulu sebenarnya dulu saya tuh mau diajak ke Lampung. Ya happy banget kalau di Lampung kayak gimana. Ya happy banget. Sudah kan pernah ke sana. Pengen tapi ternyata tidak boleh. Ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya namanya orang tua ya nggak mau jauh dari anaknya. Anaknya cuma 2. Jadi saya di rumah tuh kayak anak tunggal. Anak tunggal lah ya, seperti itu. Iya, satu saudara berapa? 2. Makanya di Lampung ya, karena di sini. Apalagi saya kan dulu jarang di rumah. 3 tahun di pondok di Jerman, 4 tahun di mana di 7 tahun itu ya pulang tapi beberapa hari terus balik lagi gitu. Kayak nggak punya waktu kayak sekarang itu. Kayak sekarang kan lebih banyak di rumah kayak tahu. Jadi kayaknya itu biar lebih deket lagi sama orang tua, biar kayak gimana pulangnya itu dulu. Kalau saya kan dulu kan cuma pulang ngapain beberapa hari nanti berangkat lagi gitu, jadi kayak nggak terlalu banyak kayak ngobrolin tentang sesuatu. Apalagi saya deket sama bapak kayak ngobrol kayak nggak jelas kayak di luar ekspektasi kayak keluar terus kayak guyon sekarang gitu kayak ternyata hal-hal seperti itu. Kita punya waktu ya, namanya juga kita pengennya hidup bareng-bareng terusnya sama bapak ibu ya, tapi kita nggak bisa. Jadi kita terus harus luangkan waktu. Gak apa-apa sih kalau kita di rumah aja nggak masalah. Yang penting masih bersama orang tua, masih ada waktu. Nanti kalau sudah nggak ada kan sudah beda rasanya. Nggak apa-apa masalah. Yang penting bisa dekat sama orang tua, bisa yang masih bisa bertemu orang tua dimanfaatkan gitu ya. Lagi masih ada. Orang tua itu pengennya tuh kita nggak pengen itu pengennya kita itu bisa bersama, bisa apa. Kalau mau mana-mana tuh bisa seperti itu sih orang tua. Nggak mau yang apalagi kita kayak perempuan ya. Kalau perempuan kan nanti kalau udah nikah sudah ikut suaminya, berjarak ke rumah gitu kan. Jadi sekarang masih belum gitu ya. Jadi kayak berbanyak waktu sama orang tua, ngobrol di rumah gitu. Sekedar mungkin kalau aku tuh ini senangnya sih Mbak, kayak jalan-jalan gitu, makan angin. Kita makan angin kita jalan berdua sama kalau ngobrol itu masya Allah sekali. Apalagi saya itu suka sesuatu yang belum saya coba. Jadi saya tuh lebih suka di suatu tempat yang belum saya kenal. Kayak saya ngajar ya. Gitu ya. Saya nggak mau ngajar di suatu tempat yang ada kenalannya. Pengen tahu yang nggak ada sama sekali. Yang kenal sama satu orang. Nggak mau, pengennya nggak sama sekali. Jadi kayak pengalaman. Suka di luar. Jadi kayak lebih banyak pengalaman. Di sini ternyata seperti ini, ternyata seperti itu, seperti gini. Jadi tahu gitu.
Seperti itu podcast kita pada siang hari ini. Banyak sekali ya, tadi mau nonton nggak jadi. Nggak jadi, kita ngobrol sebentar nggak apa-apa ya. Kita sharing, kita juga cerita-cerita. Bukan cuma cerita tentang kita mengajar, kita juga bisa cerita tentang pengalaman hidup kita atau banyak sekali. Ya saja. Iya, bisa diambil manfaatnya ya. Sama ngobrol. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati pemirsa atau penonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga manusia biasa yang mungkin tidak luput dari kesalahan. Iya benar. Ya namanya ngobrol kan ya, ngobrol berdua ada salahnya, ada benarnya gitu. Kalau ada benarnya semuanya dari Allah ya, kalau ada salah dari kita. Kita hanya kalau enak ngobrol jadi kayak nggak berpikir dulu, tiba-tiba langsung ngobrol aja. gitu. Saya mohon maaf ya Bang kalau ada salah kata, baik ucapan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya pamit undur diri. Saya Sofiatul Hasanah. Saya Nur Indah Septianti Dewi. Terima kasih. Jangan lupa nonton podcast kami dan juga jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye bye. Assalamualaikum.